Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma kabada. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Aba Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berdoa kepada Allah pada malam hari ini dengan karamah barakah Tuhan Syekh yang punya manaqib Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul, untuk kepentingan kita semua, khusus pemangku manaqib Kiai Haji Profesor Supardi beserta ibu sekeluarga, diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, hajat yang baik dikabulkan oleh Allah, ditambah-tambah ilmunya, dimudahkan segala urusannya. Dan untuk kita semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin, petugas manaqib, ibu bapak, ikhwan akhwat, para pecinta kesaksian jiwa, kita bersyukur malam hari ini kita sama-sama kembali manaqib di Saung Bambu. Senantiasa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Fadhilus Syuhur, kitab Tabaruk Afdhalus Sadis Al-Faslus Sadis fi Syahri Jumadis Tsaniyah. Fa'amal jim fi hadha syahri ja'a. Adapun dalam bulan ini huruf yang pertama adalah huruf jim, ja'a. Saya akan tabaruk kitab ini satu kalimat. Abah merujuk dari kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajalun, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Likulli ummatin ajalun, setiap umat itu ada ajal. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat ketika dulu saya pernah pesantren dengan kiai saya. Kiai saya selalu bilang bahwa setiap orang itu punya ajal. Ajal itu batas. Jadi dalam bahasa Japon wates. Segala sesuatu ana watesnya. Nah, waktu itu saya ingat betul, untuk memotivasi saya melapor ke kiai saya. Kiai, itu orang jahat banget sama kita. Kata kiai saya, Yamen katanya. Anggal berkaca Jawa Tengah. Biarin aja. KBG ana watesnya. Biarin, dia sekarang lagi berkuasa, nanti ada watesnya, berhenti. Lagi kaya, engkau ge anak watesnya. Lagi jadi presiden, jadi penguasa, engkau ge anak watesnya. Jadi tenang saja, kata guru saya. Kalimat ini sampai hari ini saya teringat. Artinya kalau ada orang sombong, biarin saja, karena anak watesnya. Kesombongannya ada batasnya. Jadi kalau ibu-ibu punya tetangga lagi makan rendang terus, biarin aja, engkau ge anak watesnya, di mana rendang tidak bisa dimakan oleh giginya. Anak watesnya, ompong ya, kata Allah, sampai habis gitu ya. Kita nggak pernah akan habis makan. Jadi setiap sesuatu anak watesnya. Jadi gak usah khawatir gitu. Kemudian dilanjutkan, artinya setiap sesuatu itu ada ajalnya gitu. Di sini dikatakan bahwa datangnya ajal itu tidak bisa
diakhir-akhirkan walaupun sesaat atau didahulukan, tidak bisa. Beberapa minggu lalu saya bersama istri datang ke buyut saya. Jadi kali-kali gane. Keluarga dari ibu saya itu usianya panjang-panjang. Jadi buyut saya itu yang sekarang masih hidup itu, saya tanya, "Yud, berapa umurnya?" gitu. Ya pokoknya zaman Londo, waktu lahirnya Londo. Itu sekitar 1908, 100 lebih. Sebelumnya buyut adiknya baru meninggal. Nah sekarang masih ada buyut itu. Jadi dia sampai punya canggah gitu. Jadi ayah, gitu ya, kakek, nenek, gitu ya, buyut, canggah, apa lagi? Wareng, gudeg-gudeg, sampai apa? Sampai apa? Gedang gosok apa? Ibu, saya tanya, mau usianya panjang? Seperti Nabi Nuh 950 tahun? Kabeh wis mati, ibu datang menikahnya ning saumbang. Dulu, ceritanya dulu. Direkan. Itu masya Allah ya, buyut saya yang di Luwu, di Munduk itu masih hidup. Dia ceritanya tuh Belanda, cerita zaman dulu, sampai anak cucunya udah besar. Saya tanya gitu ya, "Yuk, kenapa nggak cepat-cepat mati?" Ya gimana, nggak mati-mati gitu. Ngomong masih jelas gitu ya, mata masih bagus gitu. Itu nggak mati-mati gitu. Ada orang yang masih muda cepat mati juga. Nah artinya tidak bisa disegerakan atau tidak bisa dinanti-nanti gitu. Itu kematian. Nah maka sudahlah, kemarin saya bilang dengerin, saya mau ajarin zikir, talqin zikir gitu ya. Baik, saya membaca Bapak Ibu ada beberapa buku tentang psikologi kematian. Termasuk Profesor Komarudin Hidayat juga menulis psikologi kematian. Banyak dalam buku-buku dan penelitian-penelitian ketika bicara psikologi kematian, rata-rata responden mengatakan takut mati, khawatir mati. Pertanyaannya adalah kenapa orang takut mati? Karena dia tidak tahu setelah kematian akan terjadi apa. Nah, itu maka wajar orang takut mati. Seperti tadi ajak, yuk kita ke Jakarta sama Profesor Supardi. Enggak takut karena nggak tahu akan apa di Jakarta. Mau dijual vaprot lah atau mau jadi apa gitu. Nah mereka rata-rata dalam penelitian itu mengatakan responden, orang-orang yang diteliti itu takut mati, khawatir mati. Sementara kita diajarkan oleh Abah apa? Tidak takut mati. Di sana berduka cita, sama Abah selamat bersuka cita. Ini saya luar biasa ini. Abah membuat sesuatu yang luar biasa, framing membuat kepada kita. Berduka cita, kematian itu menakutkan. Tapi Abah apa? Bersuka cita. Kalau ada murid Abah meninggal, selamat turut bersuka cita. Saya waktu itu keceplosan, ada grupnya Bang Toriko. Selamat bersuka cita, langsung ramai. Kamu bersenang-senang dalam penderitaan orang lain gitu. Karena terbiasa gitu. Ya kata apa? Ya betul, mereka mau berduka cita karena dia senang. Makanya di Cirebon ada tuh rumah apa? Duka. Rumah duka gitu. Yang kalau di Harjamukti bebas. Nah, bebas ya. Jadi pas lewat rumah duka, betul rumah duka ini. Gitu. Karena memang duka dia. Yang ditinggalkan atau yang mati. Nah ternyata Abah mengajarkan kepada kita tentang kematian itu apa? Di dalam kitab Fadhilus Syuhur ini sebagai pengingat gitu. Keniscayaan bahwa kita semua akan mati. Abah anu ngajawab mati kan? Abah sepuh mati gitu. Saya tolak mati, apalagi kita gitu. Persoalannya adalah kematiannya seperti apa gitu. Bapak Ibu, Masya Allah ya,
guru kita Abah Awas beberapa kali ceramah, Abah sudah menyiapkan apa? Lawannya apa? Kain kafannya merah putih. Kata Abah, nih kain kafan Abah nanti kalau mati gitu, soalnya begitu. Tuh di atas nanti kalau Abah meninggal, ini kuburannya. Artinya orang di luar sana takut, kamu jangan begitu nanti mati benar. Kalau orang di sana, di luar sana selalu bicara begitu. Tapi di sini malah Abah mengajarkan kita sudah persiapan. Ini mati. Persiapan. Anak baterai. Motor saya baterai. Bantu baterai anak. Ini baterai enggak ada. Baterainya. Langsung dicontohin ya. Iya. Perangkat beta. Langsung dibuktikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Abah sudah persiapan malah gitu. Kalau orang lain, kamu jangan ngomong begitu. Seolah-olah hal tabu, tapi Abah mengajarkan kepada kita, nih Abah sudah siapkan kain kafannya merah putih, nanti dimakamkan di sana. Ini wasiatnya. Ibu bapak sudah punya wasiat? Nanti pulang dari sini buat wasiat. Dalam praktek psikologi kematian, saya pernah buat pelatihan gitu ya tentang psikologi kematian. Saya hanya 2 pertanyaannya. Bapak Ibu silakan ketika mati ingin dikenal sebagai apa? Yang kedua, silakan surat kematian dibuat sekarang. Wah, itu pada nangis itu di ruangan. Hanya gitu saja. Saya karena mau mati besok, saya wasiatkan wahai anakku, cucuku. Ada tulis. Masya Allah. Abah sudah wasiat, sudah mempersiapkan. Nah ini respon. Karena apa? Kalau kita bicara kematian, ini pengingat kepada kita bahwa ternyata setiap orang bakal mati. Nah cuma kita dikasih tahu oleh Abah, kita ini apa? Pulang. Kematian itu adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pulang, kita mudik, ya kita tenang. Kata apa? Jalurnya khusus, ya kan? Sudah punya tiket, sudah punya rumah, maka inilah yang membuat kita bersuka cita. Ini mesti kita pahami betul, jangan sampai kita punya ketakutan dalam kematian. Ini Allah ngajarin kita. Nah artinya sebagai motivasi kepada kita semua bahwa setiap orang akan mati, berarti kita harus benar-benar zikirnya. Benar-benar selama di dunia ini kita amalia, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini motivasi kepada kita semua. Kita pulang, kata Allah. Kita akan pulang. Kenapa? Kepada Allah gitu. Karena kita ini sebenarnya bukan makhluk dunia gitu. Jadi jangan lama-lama di dunia. Kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini makhluk spiritual. Dulu di alam arwah, di alam rahim, kemudian di alam dunia. Selanjutnya di alam barzah, baru di alam akhirat setelah kiamat. 5 step, 5 langkah-langkah. Ini langkah ketiga nih. Kita berada di alam dunia. Gak tahu siapa duluan kan? Siapa tahu duluan dari tempat ini, di sana ada malaikat nongkrong. Nanti dulu malaikat, saya belum bayar utang. Gak bisa, harus sekarang gitu. Nah ada. Nah jadi kata Abah kembali. Kenapa? Karena kita ini bagian daripada roh Allah. Fasawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi. Setelah disempurnakan jasad, maka kutiupkan bagian daripada roh Allah. Kita ini adalah sebenarnya bagian daripada roh Allah. Kita ini makhluk spiritual, bukan makhluk dunia. Jadi bukan kebalik. Yuk kita mencari pengalaman spiritual. Yuk kita manakin, kita refreshing spiritual. Bukan. Kita ini bukan makhluk bumi gitu. Kita ini makhluk spiritual yang datang ke bumi ingin merasakan bagaimana nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya kawin, nikmatnya jajan, gitu kan? Nikmatnya duduk, nanti akan kembali. Itulah kematian. Nah, maka di sini di dalam kitab Fadlul Syuhur betul-betul Abah mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang akan mati. Yang kedua, Abah mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah pulang. Kita mudik dan kita bersyukur
kita sudah ada alatnya, sudah ada yang memberikan petunjuk, kita sudah ada zikirnya. Alhamdulillah. Tenang gitu. Saya ingat betul ketika saya punya teman di Jakarta sudah tua gitu ya. Bapaknya itu udah tua kena COVID. Nah, kemudian dia itu sampai berhari-hari tidak meninggal. Kata keluarganya kalaupun meninggal cepat meninggal, kalaupun enggak ya disehatkan. Begitu ceritanya. Dia sudah segala macam di rumah sakit sampai dia pulang ke rumah. Nah, tiba-tiba dia telepon saya. Kemudian, Kiai bisa nggak gimana cara didoakan bapak saya kalau hidup-hidup meninggal begitu. Serem banget kan? Nah, terus kemudian video call waktu itu. Saya bilang, "Bapak, gimana? Saya nggak mau meninggal." Segala macam, saya takut segala macam. Ternyata itulah dia takut, dia khawatir segala macam. Saya masih punya anak, saya masih punya perusahaan segala macam. Jadi tarik menarik kematian itu. Nah, saya tanya, sudah talqin zikir belum? Belum, Kiai, kata dia. Sudah, kalau gitu pinjam mulut, talqin, saya bilang. Perdengarkan, video call itu. Saya di Cirebon, dia di Jakarta. Nah, ketika talqin selesai, sekalimatnya saya bilang, Bapak sekarang mau sembuh, tinggal sembuh. Kalau mati, ya tinggal mati. Bapak sudah bersama la ilaha illallah. Bapak juga sendirian, saya bilang. Karena dalam pikiran dia, ketika saya mati, saya sendirian. Ketika talqin zikir, Bapak nggak sendirian. Bapak adalah ilaha illallah. Ada ismu zikrillah yang ditanamkan di dalam qalbu Bapak, saya bilang. Ada Syekh Mursyid, saya bilang. Abah Aus menemani, saya bilang. Saya kasih motivasi. Jadi terserah Bapak mau hidup tinggal hidup, mau mati tinggal mati, saya bilang. Waktu itu nggak tahu, saya tiba-tiba punya keberanian gitu. Pas setelah itu saya merinding juga. Itu Bapak Ibu, Masya Allah itu. Nggak sampai 24 jam. Teman saya langsung ngabari bahwa bapaknya meninggal dunia. Kemudian berencana. Ternyata wajahnya cerah, tenang. Kata dia, saya sih sudah terserah Allah saja karena sudah bersama la ilaha illallah. Nah, ini secara psikologis luar biasa gitu. Jadi kita, kenapa orang sampai tidak takut mati? Karena sudah punya bekal. Kenapa orang takut mati? Karena dia merasa nggak punya teman gitu. Saya sendirian, dikubur, ditinggal, apalagi cerita-cerita fikih kan. 3 langkah ketika saudara pergi dari kuburan, sendirian datang malaikat, man rabbuka, bawa gede, bawa segala macam. Munkar nakir, serem, bawa obor, membakar, kan ngeri banget cerita-cerita begitu tuh. Semakin takut kita mati kan. Tapi ternyata dikasih tahu, kamu dibimbing oleh Syekh Mursyid. Di situ ada Abah, di situ Abah Anam, di situ ada guru-guru Mursyid, di situ ada la ilaha illallah. Dia punya kekuatan di situ. Maka ada, saya sih terserah Allah saja. Sudah meninggal dia. Teman saya bilang, Han, katanya terima kasih. Di akhirnya dia ngomong bapak saya, sudahlah deh kalau gitu saya kalau harus meninggal saja. Papa mah sudah terserah, kamu bagi-bagi saja. Gitu kalimatnya. Artinya kan ini ketenangan kita nih. Kita ini butuh ketenangan ya hidup ini. Dan kita punya ketenangan daripada Syekh Mursyid ini gitu. Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu, mumpung kita di dunia, senang saja kita punya Syekh Mursyid. Kematian pasti datang kepada siapapun, tapi ingat, tidak bisa diminta cepat-cepat ataupun dilambat-lambat. Doa boleh saja. Allahumma tawil umurana fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan usiaku. Wah, 100 tahun. 200 tahun. Mau di sini orang tahun usianya 500 tahun. Mau. Makanya jangan doa Allahumma tawil umurana mulai sekarang. Itu bukan hadis kalau nggak salah, doanya ulama ya. Sudah kita mah berkah segalanya, semuanya selamanya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Demikian kita perlu syukur, tabarik saja. Kita bukan mutolaah kalau tak profesor. Untuk kepentingan kita semua, karena barakah bawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilatir ruhul amin fi hadzal zaman. Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qutub As-Sumadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Summa alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila darajati sufiyyah tahti ila al-martabatil 'aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima amma ba'du. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul Al-Fatihah. Kita berdoa berwasilah kepada Syekh Mursyid, doa tercurah terlimpah khususnya untuk Bapak Profesor Dr. Ki Haji Supardi beserta ibu dan seluruh keluarga besar beliau, teriring semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak acara pada malam hari ini. Dengan wasilah Syekh Mursyid kita, aku yakin Allah memberikan pertolongan dalam setiap urusannya. Bertambah sukses, bertambah sukses, bertambah sukses. Allah berkahi segalanya semuanya. Selamanya. Al-Fatihah. Al-Mukarramun segenap wakil talqin yang dihadirkan Allah yang saya hormati, Al-Mukarramin hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, alim ulama, para alim, para ulama, atau asatidz ingkang rawuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah, baru saja kita menerima curahan ilmu Allah dari Bapak Dr. Ki Haji Subhan yang sama-sama tadi kita telah terima. Semoga bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah akhlak kita, bertambah rasa kita. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, paparan beliau menarik, yaitu tentang seputar kematian. Segala sesuatu ana wates. Terkait atau korelasi yang beliau sampaikan, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari yang Imam Sahal bin Sa'ad an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam faqala. Jadi sabda Nabi, telah datang Jibril ke hadapanku dan dia berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
Wahbib man sita fa innaka mufarriquhu wa'mal masyita fa innaka maziyun bih. Jadi 3 ini malaikat Jibril wasiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan untuk Kanjeng Nabi, ini untuk kita semuanya. Nah, jadi kalau di dalam ilmu itu ada istilah begini, labduhu khobariyah wa ma'nahu insya'iyah. Maksudnya malaikat Jibril mengabarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal isinya perintah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syaita fa innaka mayitun." Wahai Muhammad, silakan kamu berbuat sesuka hatimu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mati. Betul apa betul? Mati itu tidak mensyaratkan mesti sakit dulu. Catat ini. Mati itu tidak mensyaratkan mesti tua dulu. Dalam perut mati anak-anak, mati remaja, mati dewasa, aki-aki, nenek-nenek. Omo. Kan begitu ya, kayak buah kelapa tuh, masih bunga jatuh, cengkir jatuh, kelapa cilik jatuh, kelapa tua apa mana kelapanya wis garing. Jadi gambaran bahwa kematian itu tidak mensyaratkan mesti sakit dulu, tidak mensyaratkan mesti tua dulu. Bahwa kematian melanda mendatangi siapa makanya karena kita tidak tahu mesti mempersiapkan bekalnya apa. Firman Allahnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kata para sahabat, takwa itu merujuk kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya kenapa selalu ditanya, sudah talqin belum? Sudah talqin belum? Bahkan talqin itu perintah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada kalian yang akan mati kalimat la ilaha. Jadi kalian yang akan mati. Nah, ini ditanyakan, saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdullah As-Samarqandi. Ada sebuah hadis Nabi panjang kalimatnya, cuma saya hafal ujungnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin sahabat sallallahu alaihi wasallam, ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau talqin ini untuk orang yang masih hidup?" Jadi di zaman Nabi Pak sudah ditanyakan. Kan kita wong Cirebon ya, umumnya wong Cirebon, bahkan sak dunya. Talqin itu tahunya jongkok di atas kuburan. Betul apa betul? Bangsa sakarat. Jong di kubur beres jongkok itu talqin. Salah tidak ya. Tapi itu mah kata para sahabat talqin mudah-mudahan melangsukan di tanah lamun dicebon, mudah-mudahan hasilna mamanawiyan eta hasilna mamanawiyan wong talun beli ngerti buah teh teuing. Ibu sadaya ya ngerti, tapi kalian belum tentu ngerti. Soalnya wong talun mayoritas wong Jawa nih Jawa Cirebon, Jawa Wetan, orang nyambung, Sunda Mulun orang. Jadi bahasa dewek disebutnya Jawa. Oh iya. Bener Pak, pulang ketemu
Waktu di Cimahi, saya beli bakso. Mas, tuku loro. Tuh, Pak iso jawab saking pundi? Kula wong Cirebon, Mas. Kula wong Cirebon ya, kan Sunda. Jadi siapa Sunda? Cirebon tuh, anak Sunda, anak Jawa. Jadi kula Sunda nih orang nyambung karo Sunda Kulon. Jawa nih orang nyambung karo Jawa Wetan. Jadi Sunda nih Sunda dewek, Jawa nih Jawa dewek. Jawa nih disebut Jawa Reang. Pasti bangga wong Cirebon. So, Yandri, Teo, nang Teo. Anda, saya ngomong di Bandung, tadi Teo, celana celingo, Teo, ulah sisiwo, sisiwo, kan orang Jawa sebelah kulon, Sumedang ke sana, guyonan itu heuleuy, bawah itu hadap. Kalau orang Cirebon, Teo, bener, Teo itu bawah. Guyonan itu sisiwo. Makanya kalau bahasa Cirebon, Sunda Cirebon diterapkan di Sunda sebelah kulon. Orang nyambung son. Jawa Wetan, kula pernah ngobrol kalau kebun dan sebut mau besak. Pelangak keringu, besak apa sih besak? Bloli, beli oleh di mana? Besak kah? Kan wong Jawa Wetan elek, nang Cirebon disebut besak. Di Cirebon disebut bloli. Beli oli. Bukan beli oli, nggak boleh maksudnya. Kalau Jawa Wetan, ora oli. Makanya mesti bangga wong Cirebon duwe bahasa dewek. Alhamdulillah. Kembali. Dalam perut mati anak-anak, mati dewasa, mati orang tua, mati aki-aki, nenek-nenek. Ini. Ayah ini ayah. Ayah nenek-nenek kacau. Reaksi. Nenek-nenek mukul ya. Sebutannya itu. Halo, yang di luar halo. Gadis pada zaman. Jadi Sebutannya. kita bersyukur ketemu para sahabat dan ditalkin. Makanya kalau sudah ditalkin tidak akan mati lagi bahasanya, tapi pulang. Makanya bahagia. Mesti wajib bahagia. Sudah. Ya. Terkadang begini Pak, yang sudah ditalkin benar saya saksi Pak, begini saksi menyaksikan seperti tidur, pulangnya nggak ketahuan, pulangnya gitu. Pergi aja. Oh ini bukti bahwa sehina-hinanya orang yang sudah ditalkin tidak akan ketemu sakaratil maut, tidak akan ketemu. Makanya kita tadi kata Pak Kiai Dr. Subhan mengatakan kalau orang sudah ditalkin kemudian pulang, jangan nyebut turut berduka cita, tidak. Yang pergi senang, yang ditinggal semuanya Senang. Tadi saya SWA orang Jakarta yang meninggal kemarin, pakai ajengan minta doanya buat beliau. Saya katakan beliau sudah bahagia, sudah panen dari hasil tanamannya ketika masih hidup. Karena akhirat itu, Bapak Ibu, begini. Isma syita fa innaka mayitun. Berbuatlah kau sesuka hati, tapi ingat engkau akan mati. Mati bukan akhir segalanya, mati itu perhitungan segala-galanya. Hasil tanaman kita ketika masih hidup nanti pulnya secara pul hasil kebaikannya akan terasa setelah mati. Adapun ketika masih hidup itu hanya mencicipi sebahagian kecil.
Jadi kalau masih seperti kalau sudah meninggal full nanti tidak merasakan kebaikan. Makanya kenapa kita mesti berpikiran baik, berprasangka baik, berucap baik, berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu akhir hayat kita sedang di mana. Kalau kita niat berpikir, berprasangka, berucap, berbuat baik, ketika nanti disuruh pulang dalam keadaan baik. Insya satu, wasiat malaikat Jibril kepada Kanjeng Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah seseorang, man syi'ta. Wahbib man syi'ta. Cintailah seseorang siapa saja kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Bukti apa bukti? Bukti Wah Haji Sarmita cinta banget kalau ibunya, kalau istrinya. Pertanyaannya sekarang dibawa tidak. Artinya ketika hari ini Wah Haji Sarmita ngaji manakiban di sini, istrinya di Jakarta, kan bisa. Bukti siapapun yang kita cinta pasti berpisah. Ibu cinta mari bapak deh, cinta banget alepo yumu, alope yumu, tahu alope yumu? Alope yumu kan bahasa Kontalun memang disebut alapiu, nggak ngerti alope yumu pokoknya. Ibu cinta kalau bersama bapaknya? Cinta. Jawabannya di bawah hari ini tidak. Di mana bapaknya? Di rumah. Bukti sekuat apapun, setinggi apapun, seberat apapun cinta kita, bisa. Hari ini sudah kita bisa. Nah, kemudian wa'mal masyita fa innaka maziyun. Berbuatlah sesuka hatimu. Tadi ismasyita, hiduplah sesuka hatimu. Sekarang wa'mal masyita, berbuatlah sesuka hatimu. Tetapi ingat, seluruh perbuatanmu akan mendapat balasannya. Artinya apa yang pernah kita berikan dalam kehidupan ini pasti akan kembali kepada kita. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Melak bonteng jadi bonteng kita melak, capek jadi capek, melak goreng jadi goreng kita melak, hade jadi hade, melak hade jadi hade kita melak, hade jadi hade. Orang kalau ketika kita menanam keburukan pasti akan panennya keburukan. Ketika menanam kebaikan pasti yang kita panen adalah kebaikan. Ada bahasa begini, ada istilah teori tabur tuai, pernah dengar? Tabur tuai. Imam Ali mengatakan begini, itu ahli silsilah Imam Ali. Barang siapa yang menyalakan api fitnah, maka ia sendiri yang akan menjadi kayu bakarnya. Jadi siapa saja yang suka menggosip, menyebarkan berita yang nggak benar, pasti dia sendiri akan jadi korban. Nah, awas hati-hati, jaga lisan. Kata Imam Ghazali, lisan itu terbagi 4, pasti 4 ini. Kata Imam Ghazali, 1, lisan yang pasti memberi manfaat, pasti memberi manfaat. 2, lisan yang tidak memberi manfaat. 3, lisan yang ada manfaatnya, ada madaratnya. Yang 4, lisan yang tidak memberi manfaat juga tidak memberi madarat. Lisan yang pasti memberikan manfaat adalah dzikir, pasti manfaat. Lisan yang tidak memberi manfaat, yang ngobrol keburukan, kejelekan,
tidak manfaat. Kemudian lisan yang ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Apa? Obrolan selain dikir, ngobrol. Termasuk ini khidmat ilmiah. Kalau khidmat ilmiahnya suka senggol kanan senggol kiri, sindir orang kanan kiri, apalagi ketika tidak sepaham, menjustis, wah itu sesat. Itu sesat, neraka. Bisa manfaat, bisa tidak. Nah, yang keempat, yang tidak memberi manfaat, tidak juga memberikan madarat. Apa? Wong kang ngelindur. Orang ngelindur memang gak dihitung. Kalau tidak sadar, omongan tidak manfaat, tidak madarat. Contoh begini, mohon maaf ya Ustaz Fatur ya, saya guru pandi, misalnya nginep di rumah Ustaz Fatur. Guru pandi ketiduran karena saking capeknya. Guru pandi tangi, ngelindur, ngomong, mau blesak, mau blesak. Tapi harus ngomong, apa Pak Guru? Tidur lagi. Pak Guru tangi, bangun, ngelindur, ngomong, blesak. Dihitung madarat tidak, dihitung manfaat apalagi. Kenapa? Karena tidak dalam kesadaran. Kan seperti dalam Julumiyah. Al-kalamu walakru murakabu mufidu bilwati. Sesuatu yang memberikan arti ya. Apalagi tadi kalau ngelindur tidak ada niat, tidak sadar. Makanya omongan orang ngelindur itu mah tidak manfaat, tidak benar. Tinggal milih kita ada di mana. Ucapan yang pasti memberi manfaat. Itu saja dipilih, niatkan itu ya. Makanya sabda Nabi, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisal qaswatal fam. Janganlah kau berbicara yang selain mengingat kepada Allah, karena sesungguhnya banyak bicara yang tidak mengingat Allah akan mewariskan kepada hati yang keras. Maka kata para sahabat dalam penusuhur, idza qasataqul la yanfa'u ma'latu. Jika hati sudah keras, tidak akan manfaat nasihat dari siapapun. Makanya geber la ilaha illallah supaya lunak hati kita, lembut hati kita. Orang yang lunak hatinya, lembut hatinya akan mudah menerima rahmannya Allah. Insya Allah. Siap pikirnya semangat? Siap. 12 istiqomah. Semoga diistiqomahkan oleh para sahabat yang ikut kepada beliau hingga akhir. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangun. Mana anak-anak, mana bangun? Ayo bangun. Tuh bangun. Ayo. Di luar ada anak-anak. Ayo masuk boleh sini. Ayo sini. Ayo. Saharana. Pak Heru, adi jeung saha? Mi, bapana mana? Bapana di Imah. Ajak ya. Ya. Luar biasa. Salam ya. Ieu ngaranna saha? Namanya siapa? Jawa. Siapa ngaranna? Wajan. Siapa mana? Hah? Taruh mbok Iya. Bapaknya? Kerja. Oh kerja jadi. Oh jadi bapaknya. Oke, ya. Mana satu lagi? Dah, anak maning. Langkah. Wis. Oke. Itu tidur, biar kalau tidur mah nanti soalnya diambil bapaknya. Teka itu. Alhamdulillah. Anak maning langkah ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukadimah serang doa-doa ikutin keiktiman dan Pak Dr. Subhan. Alhamdulillah sudah banyak ilmu Allah. Ibu bapak sekalian, ada yang belum ditalkin? Talkin bukan tali di atas kukurannya. Semua sudah ya. Kalau kita sudah ditalkin, kata pengesabah, kita tidak mati lagi. Ya. Kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Itu pengesabah. Kapan mati pertama? Mati pertama adalah saat kita, ini ulang 4 bulan di dalam perut ibu. Dari 0 bulan mulai gitu kan. Saya 4 bulan cerai bisa pusing gitu kan. Kenapa? Belum ada gerak-gerak dalam perut, karena belum hidup. Begitu setelah 4 bulan genap, masuk bulan kelima, tadi sampaikan fa idza sawaitu wa nafahtu bihi min ruhi. Itu kan ada tadi ruh ayat yang disampaikan, malah hidup pertama. Karena hidup, maka tanpa dioperasi pun keluar dari rahim ibu. Kira-kira kalau tidak hidup keluar nggak? Kalau tidak dioperasi? Enggak. Itu karena kita hidup dioperasi. Ini mencoba sahabat. Lalu mati tua kapan? Ini motif sahabat. Anaum ahul mau tidur. Tidur itu mati. Tidur itu saudaranya mati. Anaum ahul mau. Kapan hidup kedua? Talqin. Talqin itu kita hidup. Apa yang hidup? Ruh kita ini kembali hidup, udah tahu arah. Karena kita sudah tahu arah, seperti tadi kita hidup pertama, tidak mungkin selamanya dalam perut ibu, harus keluar, maka keluarlah dia. Ada yang luar alam dunia ini. Hidup kedua, karena kita tahu hidup, kita akan kembali. Tidak harus disesar, tidak harus di transit dulu, bahasa ilmiahnya, berhenti dikandangin dulu. Kita akan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita tahu, talqin tahu. Kalimat ini semua orang tahu. Tapi kan bisa melaksanakan? Tidak semua. Orang yang tahu ini, yang bisa melaksanakan, tahu kemana pulangnya adalah yang sudah ditalqin. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka kenapa tadi orang sudah ditalqin, dia kalau sudah pulang, kalimatnya bukan berduka cita, tapi bersuka cita. Selamat jalan. Pulang itu ada yang kalau pulang sedih. Saya tanya, ada yang pernah merantau? Kalau lebaran pulang, seneng nggak? Seneng kan? Kok pulang? Ada yang sekolah di sekolah tuh kelas, bu gurunya nggak ada, rapat, pulang, seneng nggak? Ada sekolah, seneng kan? Pulang itu di mana-mana seneng. Kok ini pulang, kita mau pulang karena kita asalnya dari Allah, pulang ke Allah ya udah seneng. Asalnya dari Talun, pulang ke Talun biasanya seneng kan gitu. Jadi sangat aneh kalau tidak senang kalau pulang. Makanya para sahabat menyikapi perpisahan antara jasad dan ruh kita, itu berjasa karena ruhnya yang pergi. Kalau hidup akan pergi menuju Allah, itu karena hidup akan pergi menuju Allah. Ada doa yang diajarkan pada kita, siapa yang amalkan? Jadi hidup, makanya tadi sampaikan pakai Subhan. Dulu saya melakukan itu Pak, sebelum ikut thariqah dengan ilmu hikmah, pakai Bapak Sitawasitin.
pengalaman, tapi itu untuk membantu Bapak Kapsita Wasidin dengan fadilahnya Umar Umar bin Khattab. Karena orang mau setan itu akan mengganggu manusia itu mulai dari lahir sampai bulan mau perpisahnya nyawa. Maka di dalam kita misalnya orang-orang sekarang itu mau kenapa kalau mutalib perlu didekati oleh keluarganya, diajak zikir, diajak supaya ingat, supaya zikir ingat bahasa cikalah eling gitu ya. Wong tahu apa? Pada ya, eling gitu kan, ingat supaya lagi berantem berjuang dengan setan yang menggelincirkan. Seperti halnya waktu Abu Thalib mau meninggal dunia, di sebelah kiri ya ada apa namanya mati, gara-gara mati ya sering mati ya, ngomongin mati Temanya mati ya mati. temanya mati jadi mereka sering mati ya, biasanya dua habis Soban mancing mati gitu. Dua gantian. Bicara kematian sih temanya. Baik. Materinya kematian. Oh ya, materinya kematian. Ya ada yang kebetulan lagi. Ya oke, tadi Abu Thalib mau meninggal, sebelah kanannya ada Nabi Muhammad SAW, sebelah kirinya ada pamannya Nabi yang sama-sama apa namanya Abu Jahal, Abu Lahab pamannya. Ditanya Nabi Muhammad ngajarin suruh zikir, terus setan juga mau mimpi Abu Jahal gitu kan. Tapi ya itu, konon katanya Abu Thalib malah nengoknya ke kiri gitu. Itu berperang. Nah itu maka dengan tadi dulu si Tawasidin itu untuk bersama. Memang doanya sama. Kalau mau mati matilah, mau hidup hidup. Tapi kebanyakannya mati. Ternyata dengan talqin sama. Saya juga kemarin ada belum lama itu si Pak Aju itu Pak Sarminta. Bapaknya itu makomanya memang udah kada tua. Dia sebetulnya udah lemas, sudah tua, usia 85 tahun. Tidak bisa BAB 4 hari, dibawa ke rumah sakit. Anak-anaknya minta dioperasi. Sampai dokter minta persetujuan 2 kali. Anaknya tetap. Tapi setelah saya diberitahu, alhamdulillah saya dapat wakil dari pengusaha, batalkan. Jangan. Tapi berbuat ada banyak alternatif. Murid-murid Abah banyak saya bilang, karena hanya itu. Tapi kelihatannya mereka meninggal terlanjur, padahal dokternya udah menunda. Tadinya pagi harus operasinya, tapi siang betul habis operasi langsung koma, tidak sadarkan. Udah, tidak tuh sudah sampai 5 hari, 6 hari gimana? Udah talqin belum? Saya bilang tanya. Sudah, ya udah bilang aja. Kalau mau sembuh, kalau mau pulang gitu. Pulang akhirnya, ya udah, ya pulang, anaknya senang, bapak juga senang gitu. Nah terkait ini buat kita semua ada amalan doa yang diajarkan para sahabat. Ada yang apa? 9 kata, 9 kalimat. Allahumma ahyini makanatu hayatu khairin li wa amitni makatu mamatu khairin li. Coba ikuti. Allahumma ahyini makanatu hayatu khairin li wa amitni makanatu khairin li. Sekali lagi, Allahumma ahyini makanatu hayatu khairin li wa amitni makanatu mamatu khairin li. Ya Allah, jika hidup itu baik untukku, maka hidupkanlah aku panjangan umur.
Dan jika mati itu baik untuk aku, matikanlah aku. Itu ijazahnya semua, bukan wakil talqin. Yang lain gak ngamalkin. Soalnya alhamdulillah saya ngamalkan. Kan itu yang saya cita-citakan. Coba ada yang apa? Allahumma ahyini makanatu mamatu. Ulang. Allahumma ahyini makanatu hayatu khairinli wa amitni makanatu mamatu khairinli. Ayo yang apa? 50.000. Angkat tangan. Semuanya. Itu sama dengan tadi. Kita diminta itu. Dan memang kalau kita sudah nggak apa, sekali lagi. Allahumma ahyini makanatu hayatu khairinli wa amitni makanatu mamatu khairinli. 9 kata. Allahumma ahyini makanatu hayatu khairinli wa amitni makanatu mamatu khairinli. Apa? Ya, siapa yang hafal? 1, 2, 3. Ayo, 1. Semua aja yang hafal. Itu doanya. Jadi kita tuh mau hidup ya boleh, mati ya boleh, tidak ada masalah. Mana yang terbaik, maka mau hidup senang, mati juga senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Itu orang bertorikoh, orang yang sudah ditalkin. Kalau orang sudah ditalkin itu itu udah lama ijazahnya itu pasti lupa kan? Kayak ingat-ingat gitu kan? Saya ngamalkan itu malah. Nanti dikirim di grup Saung Bambu. Itu. Jadi udah itu doa enak. Barusan tadi saya dapat informasi dari Pak Kiai sana yang menyebabkan salah satu penyebab wasilah Kiai Ajis tidak datang ke sini, udah Ajis misalnya karena dia lagi tahlil di sana. Bukan bulan madunya. Satu itu, tapi ini karena ada ikhwan yang pulang. Pada bulan madu. Tadi itu ceritanya ada ikhwan di Indramayu, namanya Haji Nanang. Dia kena penyakit diabetes. Dari rumah sakit dipulangkan. Udah pulang di rumah, jadi rawat jalan di rumah. Tadi jam 9:30 dia itu pokoknya selama ini koma. Dia koma. 9:30 tiba-tiba antara sadar tidak dia ambil HP. Dia telepon temannya Iwan yang jadi ketua madrasah mantan, Pak Mujahid. Dia menyampaikan, kenapa kita sedang tadi senang? Karena kita pulang ada yang ngantar. Benar ada yang ngantar dan ada yang nyambut. Nanti kita karena betul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi tidak mampir di alam barzah yang disampaikan. Dia nyampaikan ke Pak Haji Mujahid, Ustaz, alhamdulillah datang Abah Anom dan Abah Aus. Dia bersaksi karena mau pulang, makanya kan disebut kalau mau pulang orang dadak itu akan dijemput oleh ahli silsilah, oleh mursyid dan diantar dijemput ahli silsilah. Dia bilang antara sadar dan tidak nyebut bahwa sudah datang Abah Anom dan Abah Aus ke dia. Terus istrinya nanya, telepon siapa? Haji Mujahid. Haji Mujahid. Udah, taruh lagi HP-nya. Karena ditelepon Haji Mujahid datang. Pas datang diceritakan ke sana. Jam 11:30 dia pulang. Karena dia. Nah, jadi tadi malam ini tahlil pertama. Pas
lepas gitu. Itu enaknya, makanya amalkan yang benar gitu ya, supaya bukan hanya selamat saja, memang tidak ketemu sakaratul maut, tapi bahkan disebut banyak kesaksian seperti itu. Bahkan ya nantilah satu aja dulu ini. Banyak sih alhamdulillah kisah-kisah dari cerita-cerita kesuksesan seperti itu. Kalau percaya kurang yakin, tanya di mujahidnya ikut pakai sana. Dia udah dan sama istrinya alhamdulillah. Itulah kita wadah. Kenapa saya katakan memang orang udah di tauhid itu langsung pulang karena hidup. Ibarat tadi kita hidup pertama di alam rahim, langsung keluar dari alam rahim ke alam dunia, langsung wah gitu kan. Karena hidup, kalau nggak hidup nggak mau gitu kan. Nah hidup kedua tauhid, karena kita udah hidup tauhid, nanti saat pada waktunya ya kan sama tadi. Hidup di alam pertama pun bulan 05 ke 5 sampai ke 9 bulan 10 hari baru begitu kan baru keluar. Nanti kita hidup kedua mau kembali ke Allah, wa inna ilaihi rajiun, nunggu jaraknya tadi. Kapan kepastiannya? Itu siapa yang suka baca surat Waqiah? Ada? Ibu baca. Hafal surat Waqiah ayat 7 sampai 14. Atau 1 sampai 14. Saya perlunya ayat 7-nya saja, saya 14. Enal mafal. Terus ya, terus udah cukup. Nah, sampai waktu dulu dengan akhirin 50.000 udah. Ada lagi yang hafal ayat 1 sampai 14? Ya Bu, silakan. Yang kenceng Bu. Ya Bu. Iya Bu. Terus Sulatun. Ya udah, kayak cukup nih 50.000. Saya kenapa sudah ayat 1 biasanya memang kalau hafalan dari tengah-tengah karena terbiasa ngapal. Yang saya butuh ayat 7 sampai 14. Ada lagi yang hafal? Alhamdulillah. Jadi jangan buat rezeki aja. Ini wa kuntum azwajan salasah. Sesungguhnya kalian itu nanti terbagi 3. Wa kuntum azwajan. Ada 3 golongan orang dalam menghadapi judulnya kematian ya, kematian. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanah, yang pertama adalah golongan kanan. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Yang kedua golongan kiri. Wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Yang ketiga golongan yang sudah ditalkin, yaitu wasabiku nasabiku ulaika uqor. Inilah tidak mampir lagi dalam barzah yang wasabiku nasabikun, orang yang segera bergegas dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat zikir, itu ada kalimat bergegas kita menuju kemana? Wasabiqun nasabikun ulaika muqor, yaitu orang-orang yang segera mendekat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka kita pulang, bukan mati. Yang mati itu 2 golongan tadi, golongan maimanah dan mas'amah. Kalau dia amal di dunianya baik, di alam barzah mendapat kenikmatan, nikmat kubur. Tapi kalau di dunianya tidak baik, dia dapat siksaan, golongan mas'amah.
Sidatil Talqin ini adalah golongan orang-orang asabik yang tidak mampir di sana. Kalau pernah ibu bapak umroh naik pesawat nyampe migrasinya Arab Saudi, langsung keluar direct, tidak ditahan dulu. Tidak ditahan dulu di ruang imigrasi ditanya itu ini gitu. Tidak dibaca, tidak kemasan, udah. Dan kita karena kita kembali pada Allah, udah disiapkan. Kenapa Pak Kersabah menyampaikan talqin itu hadiahnya 3 sorga? Apa saja? Marwah. Sorga Ma'wah, sorga Naim, sorga Firdaus. Sorga Ma'wah kuncinya apa? La ilaha illallah. Sorga Naim Allah. Surga Firdaus, surga Ma'wa untuk jasad jasmani, ruh jismani. Surga Ma'wa untuk ruh rohani. Surga Firdaus untuk ruh sultani. Ruh qudsi kembali ke alam lahut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka udah tadi sampaikan as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqrabun bi jannatin naim. Jadi langsung masuk ke surga naim. Apa nama? Bi jannatin naim sulatun minal awalin. Banyak pada zaman di awal di masa Rasulullah banyak golongan ini yang ikut talqin itu. Makanya kalau sekarang banyak orang yang kamu ditalqin mengejar, udah disampaikan oleh Allah. Ya, wa qalilu minal akhirin. Ya karena mereka udah tahu. Kita sih yang penting punya kewajiban memberitahu, mengajak. Kalau nggak mau ya sudah. Orang diajak kita nikmat pulang. Itulah gara-gara judulnya kematian. Jadi alhamdulillah kita tidak alami mati karena kita adalah golongan orang-orang as-sabiqun as-sabiqun insya Allah. Bukan main-main, bukan mas nama. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi semuanya selamanya segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.